Yuk, Al-Fatihah. Nah, dia kan udah nyampe nomor 11 deh. Soalnya wa fardun wa kadal umroh fil azhar. Isroh anas mudihan ikhtilaf fasyafiyah fi hukmil umroh. Jadi yang disuruh jelasin tuh dalam kurung huwa fardu wa kadal umroh perbedaan hukum-hukum umroh. Di Muqarrar halaman 318. 318. Hukmul haji huwa fardun kama huwa maklum minad din bid darurah wala yajibu alaihi illa marratan wahidatan fil umur. Jadi hukum haji itu fardu sebagaimana udah diketahui di apa, ada yang tahu maksudnya adin bid darurah ini apa ya? Agama darurat. Dan haji itu hanya wajib sekali seumur hidup. Dalil kewajiban haji ini um, wallahi wallahu ala nas hajjul bait. Jadi apa, kewajiban manusia yang itu ada berupa haji ke Baitullah. Nah, wakazal umroh fil azhar ay fardun kal haji bidalilin wa atimul hajja wal umroh lillah ay utubihima ala wajib tamam. Demikian pula umroh dalam pendapat al-azhar yang lebih jelas. Waktu itu kayak pernah dijelasin nih sama Bu Yuli apa bedanya al-azhar, masyhur gitu-gitu. Kalau azhar itu kan gara-gara banyak pendapat yang apa, ada pembandingnya itu loh, dan sama-sama kuat gitu. Tapi kalau ada yang lebih roji, nah dinamain al-azhar. Beda sama al-masyhur. Kalau al-masyhur kan apa ya, ada lawannya lah, ada lawan pendapatnya, tapi sedikit, nggak sebanyak al-azhar nih. Jadi umroh itu juga wajib fardun seperti haji. Dalilnya wa atimu haja wa umroh lillah. Ihtilafu syafi'iyah fi hukmil umroh. Hukmul umroh qaulani. Jadi hukum umroh itu ada dua pendapat. Al awal anha fardun fil azhar kal haji bidalil. Bidalili wa atimmu hajja wal umrata lillah. Yang pertama itu, pendapat pertama, umroh itu fardu sebagaimana haji. Dalilnya itu. Dan asani yang kedua, annaha sunnatun di hadis Tirmidzi an Jabir. Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil umroh. Awajibah hiya? Qala la wa anta tamiro bahwa afdal. Nah, pendapat yang kedua ini, umroh itu hukumnya sunnah berdasarkan pada hadis dari Tirmizi dari jalur Jabir. Hadisnya itu ketika apa, bahwasanya Rasulullah itu pernah ditanya tentang umroh, apakah umroh itu wajib. Nah, Rasul menjawab tidak, tapi kalau kamu umroh itu lebih afdol, lebih utama. Tapi yang gue baca sini hadisnya tuh doif. Tirmizi sendiri yang bilang. Qala fi Syarhil Muhadzab halaman 318. Tirmizi berkata di Syarah Muhadzab, nggak tahu siapa yang berkata di Syarah Muhadzab nih. Mungkin Tirmizi. Itu ittafaqal hufat ala nau hadisun doif wala yuktar. Hufat itu bersepakat
bahwasanya hadis yang ini itu dhaif. Ya gitu dah. Pokok ada dua hukum umroh dalam perbedaan pendapat nih di kalangan Syafi'i. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Naik Din. Nah, yang nomor 12 wa syartu sihatihi al-Islam. Falil mana nih? Malu anjir. Nah, wa syartu sihati al-Islam falil wali ayyuhrima anis sobi alladzi la yumayyiz walal majnun. Isu anas mudihan hukma haji sobi wa tariqati ihromihi wa hajihi. Ini disuruh jelasin hukum hajinya bayi dan cara mengihramkannya dan mewakili hajinya gitu lah. Nah, Syarun Nas, penjelasan Nas, wasartu sihatihi al-Islam faqat fala yasihu haju kafir aslin wa au murtad wala yusratu fiha at-taklif. Nah, syarat sah haji itu kan apa? Islam. Islam. Maka haji orang kafir itu tidak sah atau haji orang murtad. Dan untuk wala yusratu fiha at-taklif dan tidak disyaratkan untuk sahnya sah apa enggak haji itu tidak disyaratkan taklif. Ya juzulil wali ayyuhrima anis sobi alladzi la yumayyiz wal majnun wa illam ya hujja an nafsihi au ahrama anha. Bagi seorang wali itu boleh mengihramkan bayi yang belum tamyiz atau mengihramkan orang gila sekalipun dia itu belum berhaji atau belum niat ihram gitu. Nah, wal mumayyiz in in yuhram dan in yuhrim dan seorang mumayyiz ketika itu berihram fabi idnil wali wakila bi ghairi idnihi. Nah, kalau mumayyiz itu berihram itu dengan syarat ada izin walinya dan ada juga pendapat itu dengan tanpa izinnya. Waktu itu kayak Bu Yuli juga jelasin kalau ada wakilah-wakilah tuh pendapat yang doib gitu kalau nggak salah. Al-qaul awal asoh. Al-qaul awal tuh yang asoh fi asli rodoh. Apa ya? Hukmu haji sobi yasihu hajuhu lakil lam yaskut mutalabatuhu li'annahu lam yukallif ay taklif. Nah, hukum haji sobi itu sah akan tetapi kewajibannya itu tidak gugur. Tidak gugur. Karena kan ada syarat wajib. Kalau syarat wajib itu kan syarat-syarat yang bisa jadiin sesuatu itu wajib. Nah, syarat wajibnya haji itu taklif kan. Jadi karena sobi ini belum taklif, dia tidak diwajibkan. Tapi tetap sah. Kayak orang sholat itu masih kecil orang sholat. Gak wajib tapi sah sholatnya. Daliluhu dalilnya ayuma sobi hajja summa balago fa'alai apa hajat fa'alai hajatun ukhra wa ayuma abdin summa i'taqo fa'alai hujatun ukhra rawahul Baihaqi. Dalilnya itu nih seorang bayi kalau dia berhaji
kemudian dia balik, maka dia juga tetap diwajibkan untuk berhaji karena waktu itu dia belum diwajibkan berhaji. Wa yuma abdin suma itaqah fali hujjah ukhra. Dan budak juga kalau misalkan dia merdeka, maka dia juga wajib untuk berhaji yang lain kalau udah merdeka. Tuh kalau nggak salah di halaman 319 tuh. 319 di mukorornya. Mana dah? Wa yujzi'u hajjul fakir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris dari atas. Wa yujzi'u hajjul fakir. Kama lau tahammal goni khotorat tarik. Waju duna haju sobi wal abad. Nah, sampai seterusnya. Terus watori kotu ihromihi wahajihi. Nah, kan tadi kan sobi itu kalau berirham kan ada bisa dengan izin walinya atau tanpa izin wali. Nah, kalau kita milih yang dengan izin wali itu ada caranya, yaitu ayan wiyaj ja'lahu muhriman. Pertama, seorang wali itu berniat untuk menjadikan sobi itu sebagai orang yang berihram. Nah, ketika berniat itu la yustaratu huduruhu wa muwajahatu fil asah. Nah, di dalam pendapat yang asal tuh hadirnya seorang sobi itu tidak disyaratkan. Halaman 318. Nah, paragraf kedua 3 baris dari atas paragraf kedua. Wakila bi gairi iznihi. Wa alal awal, nah ini wa alal awal lil wa'i ayyuh rima anhu fil asaf fi asli rodah. Nah, maksudnya 2 baris dari bawah maksudnya. Sifatu ihramil wali. Aduh. Apa tata cara mengihramkannya seorang wali anisobi kepada sobi. Ayan wiya lahu muhriman. Meniatkan untuk menjadikan sobi orang berihram. Fayasiru sobi muhriman mujarrodazarika. Sehingga sobi itu bisa menjadi orang berihram dengan niat tersebut. Walau syaratu huduruhu wa muwajahatuhu fil asah. Dan tidak disyaratkan hadirnya seorang sobi. Nekdin. Terus wayatufu al-wali bihi. Dan wali bertawaf dengan sobi. Wa yusalli anhu ra'atai tawafi. Dan sholat 2 rakaat, menyolatkannya 2 rakaat. 2 rakaat sholat tawaf. Wa yas'abihi dan bersa'i wa yuhdiruhu Arafata wal Musdalifata wal Mawaqif, dan menghadirkan sobi di Arafah, Musdalifah dan tempat-tempat wukuf. Wa yunawiluhu al-ahjar Fayarmiha in qadara wa illa roma anhu man la ramya alaih. Dan ketika melempar batu itu seorang wali memberikan ke sobi itu batu, kemudian si sobi melemparkan batu tersebut kalau sobinya itu mampu. Kalau nggak mampu, maka digantiin, ada orang yang lain yang menggantikannya melempar, dan orang lain tersebut nggak punya kewajiban untuk
untuk melempar chromium. Yang tata cara yang tadi itu kalau sobinya itu baru mumayyiz. Kalau yang mumayyiz ya tufu wal mumayyiz ya tufu yusali wa yas'a bi nafsihi. Kalau misalkan mumayyiz itu dia bertawaf, sholat, bersa'i dengan diri sendiri, nggak usah diwakilin. Terus Din, coba lihat soalnya tadi apa, Din? Ini Isyrah Nas Maudihan Hukmu Haji Sabi Tariqatu Ihramihi Wa Hajihi Mustawfiyan Bil Oh, Adil. ya. Si. Diam di sana, Din. Diam di sana, Din. Di soalnya tadi, Din. Nah, Gue bingung coba kalau pakai yang ini. coba ini Khairi ada kan? Khairi ini gimana maksudnya? Yang mana, Din? Soalnya Yang mana? ya ini Isyrah jelaskan yang Ah, ya itu. Isyrah yang jelaskan itu di situ yang syarah nas. Ini kan kita mensyarahkan yang di dalam kurung itu ya. Yang dalam kurung aja yang kita syarahkan. Wa syartu sihhati al-Islam. Titik. Syarat sahnya haji itu Islam, maka al-Islam maka tidak sah haji orang kafir atau orang murtad. Dan sahnya haji itu tidak disyaratkan dia mukallaf. Ini sah ya, bukan wajib. Syarat sah itu hanya Islam. Apa agamanya? Islam. Udah sah haji. Satu. Falil wali ayyuhrimu 'anis sabi alladhi la yumayyizu al-majnun. Maka bagi wali ini ya juzulil wali, boleh bagi wali ayyuhrimu 'anis sabi, ia menihramkan daripada anak-anak yang belum mumayyiz dan orang yang gila, majnun. Wa illam yahujja an nafsi, sekalipun walinya tadi itu tidak haji untuk dirinya, dia tidak haji atau dia tidak berihram, sah boleh saja. Kalau ini sih nangkap yang ini aja. Kalau yang syarah yang di dalam kurung. Terus hukmu haji sabi. Bagaimana hukum hajinya anak kecil itu? Ini hukmu haji sabi yasihu hajjuhu, sah hajinya, lakin akan tetapi lam yaskut mutalabatuhu, belum gugur tuntutan kewajibannya li'annahu lam yukallif ay at-taklif, karena belum dibebani, dia belum mukallaf. Karena syarat wajib kan harus mukallaf dulu, setelah mukallaf dia melaksanakan haji sesuai syarat-syarat wajib sebagainya, baru sudah gugur kewajiban. Kalau ini dia belum mukallaf, dalam artian dia masih mumayyiz, maka dia masih tetap dituntut untuk haji. Ini dalil. Ayyuma sabi sabiyin ayyuma sabiyin hajja thumma balagha fa'alai hajjatun ukhra. Anak kecil yang haji, anak kecil yang sudah haji, thumma balagha, kemudian dia balik, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka wajib baginya haji yang lain. Haji yang lain berarti dia masih dituntut untuk kewajiban wajibnya haji. Terus wa ayyuma abdin, ini hak hamba, masih dituntut ketika setelah merdeka gitu. Terus yang ini kayak yang diterangin Irham tadi udah pas. Masalahnya tadi yang mana ya? Oh, aman berarti ya. Ini lanjut nih ya. Aman, lanjut. Oh, lanjut. Nomor 13. Wasar wujubihi al-Islam wa taklif wal hurriyah wal istita'ah. Syarat wajibnya haji itu Islam, taklif, merdeka, mampu. Nah, Isra Anas kemudian hukmu malam yajid azad lakin karena yang tasih visa farihi mustafian di adillah. Nah, ini tuntutannya kita disuruh apa?
kan syarat wajib haji kan ada salah satunya ada istitoah. Tapi bagaimana hukum orang yang tidak mempunyai bekal zat, akan tetapi dia itu melakukan usaha gitu di perjalanannya. Nah, isi apa? Disuruh ngasih dalil juga. Nah, kalau itu oh, ini gue baca yang ini. Al-Islam amal kafir fala yajib alaihi mutalabatu bihi fid dunya lakin yajib alaihi iqab fil akhirah. Islam. Pertama itu Islam, syarat wajib haji kan. Jadi kalau orang kafir itu enggak wajib untuk melakukan haji di dunia. Akan tetapi dia wajib dikasih siksa di neraka. At-taklif. Terus syarat wajib yang selanjutnya itu mukallaf. Maksud mukallaf tuh udah balik atau berakal. Jadi kalau anak kecil atau orang gila tuh nggak wajib haji. Terus huriyah. Jadi kalau budak nggak wajib haji. Istitoah. Istitoah tuh ada dua. Istitoah mubasyarah sama istitoah tasilu bi ghairi. Maksudnya mubasyarah tuh dengan adanya dia bekal apa dompet ya. Dompet mu'natu zahabihi wa iyabihi, bekal pulang perginya. Terus istitoah tasilu bi ghairihi. Nah, nih. Nanti nih nomor 2. Dalilnya man istato'a ilaihi sabila. Nih ya pokok yang wajib haji itu orang yang mampu perjalanannya. Orang yang mampu untuk dalam perjalanan haji. Nah, hukmu malam yajid azad lakin karena atas safarihi. Itu di Muqarrar halaman 319. Ke bawah, Din. Nanzur ila safari tawilan karena amkosiron. Kalau menghukumi orang yang nggak ada zat bekal tapi dia melakukan usaha itu kita lihat dulu perjalanannya pendek atau panjang. Yang pertama, lau lam yajid azat lakin kana yatasi fi safarihi ma yafi bizadihi wa safarihi wa safaruhu tawilun lam yukalaf al hajj li'annahu qad yanqati anil kasab li aridin. Andaikan dia itu enggak punya bekal, akan tetapi dia usaha di perjalanannya itu dia melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhannya dan perjalanannya itu panjang, maka dia itu tidak dibebani haji karena dia mengumpulkan hajinya dengan bekerja. Jadi nanti ada musyakohnya, ada kesusahannya. Di Muqarrar aja ya. Di Muqarrar baris ke 4 halaman 319. Kalau lam yajid mazukiro lakin karena tasif fi safarihi ma yafi bizadihi wa mu'natihi wa safaruhu tawilun ay marhalatan fa aktar lam yukallaf al hajj. Andaikan dia tidak mempunyai sesuatu yang disebut yaitu bekal, tapi dia berusaha di perjalanannya untuk memenuhi kebutuhannya, bekalnya, dan perjalanannya itu jauh. Maksud jauh ini 2 marhalah atau lebih. Nanti Bang Khairi nanti ngasih tahu berapa 2 marhalah itu jaraknya. Nah, kalau udah kayak gitu, maka dia itu tidak dibebani haji. Karena apa? Karena al-jam'u baina ta'abis safar wal kasab ta'zumu fihi al-musyaqqah.
karena mengumpulkan perjalanan dan usaha itu, menggabungkannya itu akan memperbesar kesulitan. Jadi nggak dibebani haji dia kalau udah kayak itu, kalau keadaan kayak itu. Nah, keadaan yang kedua, wa in qasara ay safaru, andaikan perjalanannya itu pendek, wa wa yaktasi fi yaumin kifayata ayyamin kullifa al-hajj. Kalau perjalanannya pendek, terus dia berusaha dan usahanya itu pendapatan sehari itu mencukupi kebutuhan berhari-hari, maka dia dibebani haji. Gambarannya bi ayyah ruja lahu likillati musyaqqah fihi bihilafi ma idza kana yaksibu fi kulli yaumin illa kifayati yaumihi fala yalzamuhu. Gambarannya ya pokok kalau pendek, perjalanannya pendek, terus dia sehari usaha untuk kecukupan berapa hari, itu tetap dibebani haji, tetap harus haji. Nah, bihilafi ma'idha, berbeda kalau keadaannya itu dia bekerja satu hari tapi untuk kebutuhan sehari aja gitu. Maka fala yalzamuhu, maka tidak wajib, tidak apa ya, tidak terbebani haji orang itu. Nah, dah, coba lihat Din soalnya Din. Bil adillah, dalilnya inna ma'al usri yusra, kan ada tuh surat, pokok surat itu ayatnya, kalau ada kesusahan ada kemudahan, mungkin salah satunya ini. Kalau susah, karena dia susah ngumpulin apa, dia bekerja sambil melakukan perjalanan, maka ada kemudahan, nggak usah haji, nggak dibebani haji. Dah aman. Ada pertanyaan nggak? Tidak, bisa dilanjut. Oh, udah. Udah nih, tutup nih. Terus yang mana lagi? Ya, selesai soal. Ada yang mau nanya, silahkan nanya itu sama Bang Irham. Syekh. Dari nomor 1 sampai 13. Boleh kita diskusiin. Jadi itu gimana cara ringkasnya lagi? Pokok ini udah singkat nih, yang ditali sama Farudin. Cuman Khairi, astagfirullahaladzim, bukan aneh. siapa yang ringkas nih? Khairi, Masya Allah, Khairi itu semua. Ya, Hoiri dah. Ini udah pakai ini ya jawabnya. Cuman tadi kan ini kan jelasin, nggak bisa jelasin pakai ini. Iya, kalau mau jawab yang kayak Khairi aja ya. Ya, kalau jawab pakai ini aja cukup nih. Ini berjasa banget Khairi buat kelas ini. Maya. Gimana? Buat angkatan. Buat angkatan malah. Insyaallah Khairi. Ada yang mau nanya? Enggak, udah nggak usah bahas itu. Kalau mau nanya sih, ditanya semua Khairi. Gimana? Kalau mau nanya mah, mau ditanya semua. UTS, ayo. Suruh keluar ustazahnya itu. Ya, Apa? tetap benar kan kalau ini aja. Iya. Ri, coba ini lah, Ri. Yang mana? Yang ini, yang apa namanya? Bentar. Yang aqsamul an'am hasabi wujudi zaka 'alaiha wa 'adam. Itu pas-pasan yang susah itu, bah. Aksamu zakat.
Ngeri Yang kali, Bang. paling atas, yang ba. Ini Coba Irham, bagaimana bahasanya Irham? yang ini, Mas. Iya, Nah, yang nah, nah. Yang ba dia, yang ba. Nah, Irham boleh? Halaman berapa tuh? Dari berapa? 236. Wah, Al-Aqsam. Iya. Yang ada 4. Yang pertama Zakatul Fitri itu perhiasan. amilah, seperti untuk dinaikin. nggak jelas, Sam, nggak jelas. Suaranya. Atau di bawah. Nah, kalau yang ini Suaranya nggak kedengeran. Enggak, ini siapa yang ini ya? Apa yang mantul gitu suaranya? Lagi hujan. Nah, si Khairi ternyata. Lanjut. ada 4 jenis-jenis an'am itu. Yang pertama untuk amilah, ya kayak untuk giniin sawah, ngatur-ngatur sawah, bukan ngatur apa, dikerjakan untuk sawah atau mengangkut barang, itu amilah. Fadi amsal la zakat biha. Kalau misalkan untuk yang amilah, an'am sama mawas yang amilah ini nggak ada zakat. Terus yang kedua itu an'am mawas yang apa ulfa tadi, Ri? Itu kalau di kamus memberi makan gitu. Oh, Ribet sih. kalau terus ada mawas sama an'am yang dipelihara gitu. Nah, kalau di sini jelasin Diberi makan ya, apa tadi, Khairi? diberi makan, yaitu hewan yang diberi makan oleh pemiliknya dan pemilik itu menanggung nafkah, biaya untuk memberi makannya. Nah, dan hewan itu dijadikan apa ya? Fungsinya itu untuk diambil susunya dan keturunannya. Nah, macam yang ini itu jika pemiliknya itu memberi makan dengan biaya tersebut di dominan tahun, apa ya, waktu dia memberi makan tuh 1 tahun, dalam 1 tahun tuh dominan dengan mengeluarkan biaya, nah, maka tuh tidak zakat karena likasratil mu'nah, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan. Wa in ulifat an nisfa famadu nihi. Nah, kalau misalkan pemiliknya itu memberi makan cuma setengah tahun atau lebih sedikit dari setengah tahun, maka ada perinciannya juga. Nah, kalau misalkan si pemilik itu memberikan makan itu yang setengah tahun atau di bawahnya itu, dengan kadar makanan itu bisa menghidupkan dengan kadar hewan tersebut bisa hidup dengan tanpa pemilik ngasih makan dengan biaya. Nah, maka wajib zakat karena sedikitnya. Nah, ya contoh mungkin kalau kayak hewan kerbau, terus si pemilik memang punya
ladang atau sawah atau apa ya, kayak taman gitulah, untuk dimakan sama sapinya. Nah, di samping ada makan seperti itu, si pemilik ini juga beli rumput, beli makanan. Nah, kalau misalkan si pemilik ini ngasih makanan yang dia beli bukan rumput yang dia punya gitu, yang tanpa nafkah, itu sapi itu bisa hidup dengan tanpa makanan yang dibeli oleh pemilik, maka itu wajib zakat karena sedikitnya pemeliharaan, sedikit nafkah. Karena kan dia cuma makan yang ada di taman gitu loh, nggak sampai dibeli terus sama pemiliknya. Nah, wa in kanat la ta'isu bidunihi aw ta'isu walakin bidororin bayin fala zakat. Nah, kalau misalkan hewan ternak tersebut itu kalau nggak dikasih makanan yang dibeli pemilik itu bisa mati, la ta'isu tidak hidup artinya mati, atau dia hidup akan tetapi bidororin bayin dengan bahaya yang jelas, maka nggak wajib zakat. Di zuhuril mu'nah, karena zuhurnya mu'nah. Nah, itu. Gimana Rumi? Aman. Rumi gimana? Cukup? Gitu. Oiri, langsung oiri. Iya. Coba ya. Bismillah. Yang kedua ini ya. Al-an'am wal mawashi al-ma'idah lil alf. Binatang, hewan atau binatang ternak yang disediakan untuk diberi makan itu. Wahia allati apa bacanya? Ya'lifuha. Wahia allati ya'lifuha sahibuha wa yatakallafu an-nafaqah fi 'alfiha wa yattakhiluha lidaril laban wan nasl. Yaitu binatangnya itu, hewannya itu si pemilik itu menyediakan makanan khusus untuk si hewan. Dan wa yatakallafu an-nafaqah, dan si pemilik itu memberikan itu ya, memberikan nafkahnya untuk si hewan fi alfiha, pada makannya itu. Wa yattakhiluha lidaril laban wan nasal, dan si pemilik itu menjadikan menghasilkan, mengolah hewannya tadi itu untuk menghasilkan al-laban wan nasal, susu dan keturunan. Jadi si pemilik ini mengeluarkan biaya gitulah ya, mengeluarkan biaya untuk makanan khusus kepada si binatang ternak. Ada 4 gambaran di sini. Yang pertama, in ulifat qadaran ta'ishu bidunihi bila dharar. Jika diberi makan qadaran ta'ishu bidunihi, seukuran dengan kadar ukuran dia hidup biduni. Dia hidup ini maksudnya hewannya, kalau nggak salah. Hewannya masih hidup jika sekalipun bidunil bidunil alfi, kalau nggak salah ini. Hanya marjaknya ke al-alf, ke makanan. Hewannya masih hidup, tetap bisa bernapas gitu. Sekalipun tidak dia memberikan, si pemilik hewan itu memberikan makanan yang seukuran hidup bidunihi, ala kadarnya gitu. Ala kadarnya pemilik memberikan makanan disediakan untuk si hewan khusus ya. Maka bagaimana hukumnya? Memberikan makanan yang ala kadarnya kepada hewan binatang ternak, wajib zakat, tetap wajib zakat li khifatil mu'nah, karena masih biayanya itu masih sedikit gitu, masih ringan. Ini makanannya tadi ala kadarnya. Ta'isu, ya tetap bisa hidup bidunil alf. Tetap masih bisa hidup seperti sekalipun tidak ada makanan yang disediakan gitu. Ini Prumi. Bam. Nah, satu. Yang kedua, in kanat la ta'ishu bidunihi au ta'ishu walakin bidarar.
Jika adalah kanat ya. Kanat berarti al-an'am. In kanat al-an'am, binatangnya tadi itu la ta'ish, tidak bisa lagi hidup, tidak bisa hidup biduni, ai bidunil alf, tidak bisa hidup tanpa ada makanan yang disediakan. Ini si binatang tadi tidak bisa hidup kalau tidak ada makanan yang disediain. Atau ta'ishu, si binatang masih bisa hidup walakin akan tetapi bidarar, memudaratkan, membahayakan kepada si binatang. Kayak kita buat permisalan, ini bisa hidup ya dengan apa? Berarti kayak kita buat permisalan ini makanan tersedianya itu jarang gitu, nggak rutin, jarang sehingga dia memudaratkan kepada si binatang. Ada bahaya, ada kerugian, ada bahaya kepada si binatang. Gambarannya tadi, jika binatang tadi masih bisa hidup sekalipun tidak ada disediain al-alf, atau bisa hidup, binatangnya itu bisa hidup akan tetapi berbahaya, memudaratkan kepada si binatang, bagaimana hukumnya? Fala zakata, maka binatang yang disediakan tadi itu tidak ada zakat. Di zuhuril mu'nah, karena zahir mu'nah biaya. Karena memudaratkan ini berarti si pemilik itu menyediakan khusus gitu kepada si binatang, makanan yang khusus. Li zuhuril mu'nah, karena ada biaya. 2. Masih paham kan Rumi? Masih bisa? Fahmun. Oke. Yang ketiga, in ulifat ma'zamul haul, jika diberi makan, si pemilik memberikan makan, menyediakan makan kepada si hewan tadi, hewan ternak. Ma'zamul haul ini diartikan dengan satu haul. Haul itu berarti 1 tahun. Si pemilik hewan binatang, si pemilik hewan ternak itu menyediakan makanan itu untuk makanan khusus untuk hewan yang ia ternak itu selama al-haul, selama 1 tahun. Bagaimana hukumnya? Fala zakah, tidak ada zakat. Kenapa? Likasratil mu'nah, karena banyak tanggungannya selama 1 tahun itu. Disediain makan untuk binatang ternak selama 1 tahun, maka tidak ada zakat karena likasratil mu'nah. 3. Yang keempat, in ulifat ala qasdis saum. Ini arti saum ini apa tadi ya? As-saum. Digembala bukan sih atau Digembala ya? Enggak, aneh arti ini nih, Pak. Digembala. Jika diberi makan dengan tujuan untuk digembala. Diberi makan dengan tujuan untuk digembala. La zakata fih. Ini agak kurang paham gitu. Disediain makan dengan tujuan untuk digembala, maka tidak ada zakat juga. Mahallul khilaf idza ulifat, tempat perbedaan apabila khusus saum. Ini kurang paham arti pas as-saum itu apa? As-saum. Nggak dapat di kamus. Sama. Saumun. Sama juga nggak ada. Digembala ya? Dengan tujuan digembala apa? Tapi kalau hewan binatang ternak yang disediain makan yang digembala, oh mungkin kayak ini. Itu binatangnya tetap disediain makan. Tapi disediain makan itu tujuannya tetap mengembala, tapi dia mengembala dengan mengeluarkan biaya. Apa biaya apa? Biaya makan. Tetap tidak ada zakat itu. Itu kalau nggak salah. Yang keempat ini dia masih ada tanggungan, masih ada mu'nah. Mu'nah apa? Ulifat, menyediain makan kepada si binatang ternak. Tujuannya itu untuk, sekalipun tujuannya untuk gembala. Memang kan kalau binatang ternak itu yang disediain makannya, zakatnya itu nggak ada gitu. Jika dilihat kondisi dari mu'nahnya itu. coba yang Jika mu'nah. Ya. Ini aneh tulis
Tulis apa? Terjemahannya. Ini coba lihat ini screen-nya. Waduh, gua juga enggak kurang paham kalau terjemahan, Bah. Fitra ketawa. Jika binatang ternak tadi, jika pemilik apa bahasanya? Menyediakan makanan, pemilik menyediakan makanan kepada hewan ternak, untuk hewan ternak, dengan tujuan, dengan maksud untuk digembala. Ini bener gak sih asam di kepala? Saum. Bisa jadi kalau kita lihat ke nomor 4 itu ar-ra'yu. Ra'yu kan mengembala itu kan? Ra'a, yar'a. Ar-ra'yu mengembala. War-ra'yu was-saum .2 ar-ra'yu. Ya, kalau salah nanti diperbaiki insyaallah. Dengan tujuan untuk mengembala, maka tidak wajib zakat juga. Coba lihat artinya ada apa sebelum itu? Udah, kalau Udin yang bertindak pasti pas semua. Tidak ada yang kurang. Ih, Gimana Rumi? Masih ada Rumi? Udah, Ri, udah. Udah capek. Udah capek, wah. Rumi sambil bareng. Sama, Ani juga baru bangun tidur ini. Berapa? Oh, ini coba yang nomor 2. Nomor? 2. Paling ulipat kondron. Yakni subiduni. Ta'ish biduni. Jika pemiliknya itu, jika binatang ternaknya itu tetap masih bisa hidup tanpa ada makanan, ini banyak panjang ini. Dia dikasih makan seadanya gitu. Ya, bukan. Ini dia tetap dikasih makan. Oh, gimana ya? Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada makanan yang disediain. La ta'ishu biduni, tidak bisa hidup biduni kalau tidak ada makanan yang disediain. Atau dia masih bisa hidup, dia ini hewan itu ya. Kalau hewannya itu masih bisa hidup, akan tetapi hidupnya itu memudaratkan karena kayak mati kelaparan lah gitu ya. Binatangnya itu sehingga masih bisa hidup tapi memunculkan kemudaratan, bahaya gitu, maka tetap tidak ada zakat. Udah kan? Gimana sih? Tapi ini kalau coba itu hapus saja Din di zuhuril mu'nah. Tapi biarinlah. Kayaknya di zuhuril mu'nah ini nggak ada kaitan. Di zuhuril mu'nah hapus Din. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Ini udah bener belum semuanya? Insyaallah. Ya udah itu aja. Maka tidak ada zakat itu ya. Di zuhuril mu'nahnya itu kayaknya kembalinya ke yang pertama itu. Udah habis. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh kita tutup. Kalau masih ada pertanyaan, setelah habis Zoom ini, boleh di chat di grup. Atau di chat ke Pak Ilham itu, Udin. Semua yang nomor 1 cuma perlu jawab 2 aja kan ya. Iya, pas. Yang nomor 1, Ajib dijawab itu 2 masalah.
saja. Minal masail, daripada beberapa masalah. Ustazah itu menyediakan 3 masalah, tapi kita hanya mencoblos nomor 2. Nomor 1 dong. Tapi memilih 2, A, B, C. Pilih A, B atau B, C atau A, C. Satu tapi yang Itu ya. wajibnya satu deh ya. Ya, yang wajib nomor 1. Selalu di hati dia. Sekali mengecewakan. Udah ya. Tutup, Din. Irham. Ayo, saya tutup.